Mana kita melihat Theo kan, Theo lagi-lagi Iya. kembali ke Theo yang bukan teonurak tapi jadi- teologi. Karena pemuda Katolik itu terstruktur hingga ke kabupaten, kota, sampai ke kecamatan. Jadi pemuda Katolik itu mengetahui. Hidup sebagai manusia itu paling penting itu pakai prinsip homo homini socius, bukan homo homini lupus. Artinya manusia itu sahabat bagi sesama dan bukan serigala bagi sesama. Halo Indonesia, selamat datang dan selamat malam. Kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Ngopi Mama. Jadi ngobrol pendidikan iman Santa Maria Immaculata Mataram. Tapi malam hari ini tentunya kita bukan sekedar ngopi saja, tetapi ada topik menarik yang akan kita kupas tuntas dengan tema Sang Penjaga Asa Pemuda Katolik. Malam ini kita tidak akan sekedar mendengar cerita, kita akan menyelami denyut nadi kaum muda yang sesungguhnya. Mungkin kita sering mendengar istilah pemuda adalah tulang punggung bangsa. Tapi benarkah mereka hanya menunggu di belakang atau apakah mereka sudah berlari kencang menjadi ujung tombak di garis depan perubahan? Malam ini kita akan mengupas tuntas satu kekuatan yang mungkin sering Anda dengar namanya, namun belum sepenuhnya Anda pahami gaungnya, yaitu pemuda Katolik. Mereka bukan sekedar organisasi keagamaan, tetapi mereka adalah mata air semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari pelosok daerah yang sunyi hingga hiruk pikuk panggung politik nasional, pemuda Katolik menanamkan kakinya. Mereka berbicara lantang tentang keadilan sosial, berjuang melawan ketimpangan ekonomi, dan menjadi suara bagi mereka yang termarginalkan. Semua terinspirasi dari ajaran sosial gereja yang mendorong mereka untuk selalu hadir bagi sesama. Lalu, apa rahasia di balik energi tanpa batas ini? Bagaimana mereka mengolah iman menjadi saksi nyata yang berdampak pada kebijakan publik? Nah, tahan napas dulu karena kita telah kedatangan dua sosok yang ganteng, tampan-tampan, dua orang pejabat kita. Yang pertama nanti ada Bapak Theophilus Nurak SH dan juga tentunya Pastor Paroki Mataram Romo Eman Ano. Nah, kita akan tanya langsung apa saja dapur kegiatan pemuda Katolik yang membuat mereka begitu relevan dan juga vital bagi negeri ini. Nah, siap untuk inspirasi yang membakar. Ayo kita sambut, inilah dua narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Theophilus Nurak SH dan juga Romo Eman Ano. Ya, selamat malam Romo. Ya, Malam. selamat malam. Bapak Theo. Ya, silakan duduk. Ya. Ya. Selamat malam. Bagaimana kabar Romo? Selalu baik. Selalu baik. Pak Theo, bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa. Jadi jangan terlalu tegang ya Pak Ya. Theo. Jadi santai. Jadi malam hari ini kita ngobrol, ngopi mama. Jadi santai. Nah, dengar-dengar ini Pak Theo baru saja kemarin kembali dari kegiatan Rapimnas. Betulkah? Betul. Jadi kegiatannya di mana itu Pak Theo? Kegiatan Rapimnas 1 Pemuda Katolik tahun 2025 itu kami laksanakan di Depok, Jawa Barat. Di Depok, Ya. Jawa Barat. Itu yang hadir semua? Atau? Kegiatan tersebut dihadiri oleh 38 provinsi, perwakilan setiap Komda. Oke, setiap dari Komda. setiap Komda. Dan juga dihadiri oleh 26 pastor moderator. Oke. Dan kegiatan Rapimnas ini juga diawali dengan Ekaristi yang dipimpin oleh Sekjen KWI, Ya. Monsignor Adrianus, dan juga Rapimnas ini dibuka oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Oke, luar biasa ya. Jadi berarti kegiatan serius banget ya ini Rapimnas tahun ini. Atau memang serius ya? Karena ini Rapimnas. Jadi memang kesannya Rapimnas harus ya serius. memang Jadi maksudnya kegiatan-kegiatan Rapimnas apa sih Pak Theo, gambaran umum supaya nanti pemirsa di rumah juga setidaknya mengetahui sedikit gambaran umum tentang Rapimnas Pemuda Katolik. Ya. Rapimnas ini adalah kegiatan organisasi yang sudah ditetapkan pada saat Kongres Pemuda Katolik di
Kalimantan Tengah. Jadi ini bagian dari rutinitas organisasi yang memang dijalankan setiap tahun. Oke. Namun ini bukan sekadar rutinitas organisasi semata, tetapi Rapimnas ini adalah bagaimana pemuda Katolik itu merumuskan Iya. program-program yang strategis untuk pembangunan bangsa dan daerah. Ya, Oke. terutama setiap daerah tentunya memiliki latar belakang geografis daerah yang Yang berbeda-beda. berbeda-beda, Ya. sehingga kami seluruh Komda itu dikumpulkan di Rapimnas ini untuk menyampaikan, merumuskan apa sih yang cocok untuk daerah ini, sama Oke. dengan kayak KTB ini seperti apa. Baik, sebelum nanti jauh kita bahas ini, kita juga perlu tahu ini tema untuk Rapimnas kemarin tahun 2025 ini apa Pak Teo temanya? Tema Rapimnas tahun 2025 ini adalah partisipasi dan kolaborasi pemuda Katolik dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Oke, iya. Baik, ini mengingat dinamika nasional yang sangat cepat, kemudian mengapa Rapimnas kali ini memilih tema tersebut? Nah, apa urgensinya? Yang utama sehingga yang saya baca itu memang ada 4 isu memang yang untuk disampaikan pada Rapimnas itu tentang ekologi, kemudian kemanusiaan, dan juga sosial politik. Nah, urgensinya apa sehingga memilih tema ini? Kalau boleh tahu Pak Teo. Iya. Kenapa pemuda Katolik mengambil tema ini? Tentu ini belajar dari soal refleksi iman. Sebagai pemuda Katolik tentu kami tidak terlepas dari ajaran sosial gereja. Iya. Maka tema kali ini kenapa kami mengambil partisipasi dan kolaborasi. Ini bersesuaian dengan seperti apa yang ditulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Carilah kesejahteraan kota di mana kamu diasingkan dan doakanlah dia untuk kesejahteraannya, sebab kesejahteraanmu bergantung kepadanya. Jadi kami dari pengurus pusat panitia mengambil tema ini tentu melalui sebuah bahan refleksi iman. Refleksi iman, ya betul. Ya, kemudian kita coba bedah satu-satu tentang mulai dari ekologi. Jadi ekologi ini yang menurut saya ini sangat relevan. Kenapa itu dituangkan pada bab yang pertama? Karena ini soal masalah lingkungan hidup. Nah, ini kan implementasi dari Laudato Si yang memang berbicara tentang lingkungan hidup. Terutama dalam ensiklopedik Laudato Si, ini sangat menekankan tentang ekologi integral. Nah, bagaimana pemuda Katolik menerjemahkan ajaran ini menjadi program kerja nyata di tingkat daerah dan juga tingkat nasional? Nanti boleh juga Romo untuk menyampaikannya. Yang mulai dari pertama dulu Pak Teo. Iya. Isu yang pemuda Katolik angkat dalam Rapimnas kali ini tentu ada isu ekologi, lalu isu kemanusiaan. Jadi ada dua, lalu isu ekonomi, sosial, politik. Ya. Kenapa kami pemuda Katolik itu selalu berpikir terkait ekologi? Ekologi ini sebenarnya sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan negara. Terutama pemuda Katolik melihat situasi dan kondisi alam di Indonesia yang sekarang sudah mulai perlahan, mulai rusak, terjadi di mana-mana bencana dan sebagainya. Sehingga kami pemuda Katolik berpandangan bahwa masalah isu lingkungan merupakan isu yang sangat harus diperhatikan oleh pemuda Katolik. Ya, baik, oke, tahan dulu Pak Teo. Kemudian dari Romo, ini kan Laudato Si juga ini ajaran gereja. Nah, ekologi bagaimana pandangan dari Romo tentang hal ini? Oke, terima kasih Pak Elpi, juga Pak Teo selaku Ketua Pemuda Katolik cabang ya. Komda Nusa Tenggara Barat. Komda Nusa NTB. Tenggara Barat. Ya. Pertama tentu sebagai hierarki gereja yang ada di NTB. Pertama, saya ucapkan apresiasi dan profisiat kepada teman-teman pemuda Katolik dari Komda NTB yang telah hadir dalam Rapimnas kemarin, yang memang kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Monsinyur Adianus ya, Iya. itu Uskup Pangkal Pinang,
yang juga baru dipilih sebagai Sekjen KBI hasil sidang sinodal para uskup setelah Sakgi. Iya. Itu kan beliau menyampaikan bahwa ya salah satu kelompok kategori dalam gereja yang gercep gitu, gerak cepat untuk merespon dan mencoba menindaklanjuti hasil Sakgi itu adalah teman-teman pemuda Katolik. Monsinyur Ardo Sunarko ya. Iya. Dan waktu kita Sakgi memang juga beliau sempat menjadi narasumber untuk bicara tentang gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama dalam persekutuan partisipasi misi. Dan teman-teman pemuda Katolik itu juga adalah bagian penting dari gereja, karena kalau dilihat dalam struktur dan hierarki gereja atau sistem Dewan Pastoral Gereja, pemuda Katolik itu masuk di bawah Komisi Kerawam bersama dengan teman-teman PMKRI, BKRI, ISKA, dan pemuda Katolik. Jadi ini namanya kelompok kategori. Nah, tentu kata kunci dari pemuda Katolik itu adalah orang muda dan Katoliknya. Dan ada sebuah kata-kata menarik dari surat Santo Petrus kepada Timotius yang berbunyi, jangan pernah ada orang yang menganggapmu rendah karena kamu masih muda. Oh ya, saya ingat itu. Jadi itu, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dengan perkataanmu, dengan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan dan kesucianmu. Kesucian itulah yang dirawat oleh kekatolikan kita. Dan seperti arti Katolik itu umum dan universal, jadi teman-teman pemuda Katolik diharapkan sebagai, selalu si gereja bilang bahkan dalam Sakgi, orang muda itu masa depan gereja tapi juga masa kini gereja. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda Katolik dengan Raptimas yang terjadi persis beberapa saat setelah kita melakukan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, itu sesuatu yang layak diapresiasi dan diucapkan profisiat. Maka saya tadi pada tempat pertama mengucapkan apresiasi dan profisiat untuk teman-teman pemuda Katolik yang gercep merespon dan mencoba menindaklanjuti. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Theo, hasil Raptinas yang terjadi kan ada 2 isu pokok tentang ekologi dan kemanusiaan, dan saya pikir ini memang sangat mendesak di zaman ini. Tentang ekologi dulu sebelum kita bicara kemanusiaan dari perspektif gereja ya. Kita semua tahu gereja itu terutama pada masa Paus Fransiskus itu telah mencanangkan sebuah ensiklik bernama Laudato Si. Kalau diterjemahkan secara harafiah atau secara sederhana, memuji Tuhan melalui alam. Itu Laudato Si. Itu spirit Santo Fransiskus Assisi yang mencoba menjadikan alam itu sebagai bagian terpenting dari hidup atau sebagai sahabat atau sering disebut sebagai rumah kita. Nah, oleh pemerintah Indonesia, terutama dengan kepemimpinan baru di Kemenag melalui Menteri Agama Profesor yang baru ini siapa namanya? Pokoknya Menteri Agama yang baru yang kemarin juga pergi mengunjungi makam Paus, yang waktu Paus datang ke Indonesia, dia cium kepalanya, juga mencanangkan Umar kan? Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar, Imam Agung Masjid Istiqlal itu. Itu macam dia terinspirasi dari Paus Fransiskus untuk juga mencanangkan kurikulum di dalam pemerintahan itu melalui Kementerian Agama dengan 2 kurikulum yang terkenal itu kan. Satu kurikulum cinta kasih, yang kedua ada yang namanya teoekologi. Teoekologi artinya teo kan Tuhan, ekologi itu alam. Bukan teo yang ini tentunya. Bukan ini teo ini teo yang kalau kita pelintir jadi toe dia. Betul ya. Teo juga berarti Tuhan, walaupun dia kelihatan kecil pendek tapi dia adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah yang nyata. Itulah kenapa dia gesit juga di pemuda Katolik. Nah, setuju. Kita kembali ke teoekologi itu kan, bagaimana kita memuji Tuhan melalui alam dan bagaimana kita melihat alam sebagai sahabat yang memang kita perlu berjalan bersama, dan itu sudah terrealisasi dalam program Kementerian Agama dengan menanam 1000 pohon matoa di Indonesia. Dan waktu itu saya ingat persis beberapa saat setelah Paus Fransiskus meninggal, di paroki Mataram atau gereja Mataram juga oleh Bimas Katolik mencanangkan penanaman pohon matoa, dan itu sudah hidup di depan gereja. Di depan gereja, pada waktu luar itu. biasa. Nah, sejauh ini kan kita menemukan banyak masalah dengan alam ya, relasi manusia dan alam itu mengalami trouble gitu dengan bencana-bencana. Dan saya tertarik dengan beberapa hari lalu merespon bencana banjir yang baru terjadi di Sumatera, Aceh atau di mana saja. Itu ada sebuah kata-kata bijak begini.
banjir itu bukan hanya sekedar sebuah bencana, tapi itu alarm dari alam untuk mengingatkan manusia bahwa jangan semena-mena dan sewenang-wenang memperlakukan alam. Saya pikir saya dengar juga ini bagian dari perhatiannya pemuda Katolik, bagaimana menghargai alam sebagai sahabat dan tidak memperkosa alam dalam tanda kutip kayak betul gitu. Jadi sekali. itu pandangan gereja tentang ekologi melalui Laudato Si dan oleh pemerintah melalui teoekologi. Iya. Baik, terima kasih Romo. Saya pikir itu sudah sudah sinkron. Jadi dari pemerintah juga sudah melalui pemuda Katolik sudah tentang mencanangkan tentang Laudato Si, juga gereja juga sudah menghimbau tentunya melalui seruan dari Bapak Paus. Nah, kemudian kita tinggalkan dulu yang ekologi, ini tentang kemanusiaan ini. Nah, dalam konteks isu kemanusiaan, bagaimana kemudian pemuda Katolik merespon peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang memang membutuhkan perhatian khusus ini. Nah, khususnya di daerah-daerah konflik. Nah, apakah pemuda Katolik ini kalau saya bahasakan sering membantukah untuk korban baik itu yang bencana banjir, kemudian mereka yang termarginalkan atau mungkin yang tentang HAM? Tentu pemuda Katolik memiliki satu lembaga yang namanya RKBH. RKBH ini adalah rumah konsultasi hukum untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi untuk semua ya, bukan untuk Katolik saja, bukan ya? Jadi lembaga ini untuk seluruh warga negara Indonesia. Kami pemuda Katolik itu tidak memandang apakah latar belakangnya agama A, B dan sebagainya. Tapi ini berbicara umum. Dan ini pun pemuda Katolik memiliki ratusan pengacara di Indonesia. Kami tersebar di seluruh provinsi. Jadi ketika terjadi masalah pelanggaran HAM, lalu ada isu-isu, lalu konflik-konflik di daerah, tentu pemuda Katolik sudah punya orang-orang ini di daerah masing-masing untuk mengawal isu-isu kemanusiaan. Jadi sama dengan kayak kami di NTB, saya sendiri juga kami sudah terlibat dalam banyak hal, terutama dalam bantuan hukum tentunya. Masyarakat yang bermasalah dengan hukum, kaum buruh yang gajinya tidak dibayar oleh perusahaan. Kami pemuda Katolik NTB juga sudah membantu beberapa warga gereja yang bermasalah dengan hukum. Kami selalu hadir untuk membantu mereka. Dan sehingga puji Tuhan semua persoalan yang dihadapi oleh para buruh itu terselesaikan. Dan kami tidak ada pungut biaya dari gratis mereka. Baik, jadi yang saya tangkap bahwa tentunya pemuda Katolik ini sangat memerhatikan tentang isu-isu kemanusiaan. Jadi bahwa bukti nyatanya ternyata memang pemuda Katolik memiliki lembaga yang tadi namanya RKBH. Nah, kalau dari pihak gereja ini atau mungkin siapa tahu mungkin berapa pribadi Romo boleh tentang isu kemanusiaan ini. Apa yang Romo mau sampaikan tentang isu-isu kemanusiaan? Pertama, saya mau mengapresiasi kepada pemuda Katolik dulu ya. Iya, jadi kita Romo juga perlu sampaikan ke umat ini. Oh, ternyata kita punya orang ini untuk membantu hal-hal seperti ini mungkin. Persis seperti itulah yang ingin saya sampaikan, karena tadi saya bilang di dalam program pastoral paroki atau gereja, pemuda Katolik mempunyai tempat di organisasi masyarakat di bawah BAK, khususnya Komisi Kerasulan Awam. Dan bukan karena kebetulan Tuhan punya rencana yang terbaik untuk Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, justru yang membidangi bagian seksi KKP PMP namanya keadilan, perdamaian dan perantau itu dipercayakan kepada Pak Theo dan kawannya, dan mereka adalah pengacara. Jadi ada connect gitu antara lembaga bantuan hukum untuk mereka yang bermasalah sehingga pas lah posisi mereka. Pas posisi mereka, dan memang sejauh ini yang saya amati mereka sudah menjalankan banyak bantuan kemanusiaan luar biasa untuk umat-umat atau masyarakat yang mengalami kesulitan untuk masalah-masalah migran dan perantau, bahkan orang mati pun mereka urus yang tidak jelas statusnya. Itu. Nah, sekarang bagus sih tadi dari teman-teman pemuda Katolik itu ada namanya RKBH. RKBH. Lembaga bantuan hukum yang gratis. Cocok dengan program pemerintah. Kalau pemerintah memberikan makan bergizi gratis, makanan bergizi gratis, mereka itu memberikan bantuan hukum gratis.
di permukaan Betul. dan di bawah Iya. permukaan. Oke. Iya. Dan dari gereja Katolik bagaimana itu perhatian terhadap kemanusiaan? Yang pertama berarti gereja Katolik itu sebenarnya lembaga kemanusiaan karena dia bergulat dengan banyak manusia dan berbicara dan berupaya untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setiap manusia yang diciptakan itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Saya pikir cocok dan sinkron ketika kita sudah bicara tentang ekologi, kita bicara tentang manusia. Manusia. Karena apa? Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kisah penciptaan dunia, Tuhan menciptakan alam raya dan segala isinya sampai hari ke-5. Iya, iya. Begitu semua alam raya ini dan segala isinya sudah dibentuk dengan baik, lalu Tuhan berpikir, saya mau isi apa ini? Lalu di hari ke-6 menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah supaya menguasai dunia dalam arti memelihara dunia sebagai perpanjangan tangan Allah. Makanya tadi ada bicara Laudato Si, teoekologi, karena alam itu ciptaan Allah yang berpuncak pada ciptaan manusia. Dan alam itu diciptakan seperti prepare dari Allah supaya manusia itu hidup dari alam. Betul. Sehingga alam itu adalah rumah dan bagian dari kehidupan manusia. Apalagi setiap manusia diciptakan dari tanah kan. Iya. Jadi manusia itu satu gambar dan rupa Allah. Apalagi di antara banyak ciptaan, hanya manusia yang dihembuskan nafas oleh Allah kan. Iya. Yang lain diciptakan dengan kehidupannya, tapi manusia spesial dan diberikan tugas untuk memelihara alam dan segala isinya. Sehingga dalam pandangan gereja Katolik, manusia nomor satu harus dihargai karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang nyata. Maka kalau kita lihat manusia yang pendek seperti pateo mereka, mungkin dari segi pandangan potongannya tidak ada, tapi ini adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Rupa Allah, ya. Yang kedua, saya rasa gereja Katolik kan selalu punya prinsip, jadi orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Indonesia 100%, Dan kita menemukan di dalam Pancasila, itu setelah sila pertama berbicara tentang hubungan dengan Tuhan dalam ketuhanan yang Maha Esa, lalu kedua langsung berhubungan dengan manusia kan? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi dengan dasar undang-undang seperti itu, satu dasar undang-undang di kitab suci, dari kitab Kejadian, memandang manusia itu terhormat dan imago Dei, lalu dalam dasar negara Indonesia, Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya sangat pantas kalau manusia itu sangat dan perlu dihargai. Kira-kira gitu sepintas dan sedikit pandangan dari gereja tentang apa dan siapa itu manusia dan bagaimana memperlakukan manusia. Mungkin juga tadi waktu rekoleksi sempat juga saya singgung tentang hidup sebagai manusia itu paling penting itu pakai prinsip homo homini socius, bukan homo homini lupus. Artinya manusia itu sahabat bagi sesama dan bukan serigala bagi sesama. Oke, terima kasih. Sahabat bagi sesama dan bukan serigala bagi sesama, itu luar biasa. Ya, nanti dicatat itu. Kata-kata Ingat penting. Pateo, memperlakukan orang jangan jadi serigala ya, pengacara serigala. Iya. Serigala pengacara oke lah. Boleh. Ya, jadi kita tinggalkan dulu untuk satu yang kedua tentang ekologi sudah, kemudian kemanusiaan. Nah, ini tentang politik. Ini penting ini karena di gereja juga punya namanya Krawam ini. Nah, bagaimana kemudian kemarin rapat pimpinan nasional atau Rapimnas merumuskan sikap organisasi terhadap dinamika politik nasional saat ini. Nah, ini kan penting juga. Nah, apakah pemuda Katolik mengambil posisi sebagai mitra kritis atau pendukung penuh terhadap pemerintah saat ini? Iya. Nah, ini harus dibocorkan ini. Penting ini pertanyaan yang sangat menarik bagi pemuda Katolik. Jadi pemuda Katolik itu yang jelas satu, kami mendukung pemerintah bukan berarti tidak mengkritisi. Iya, betul. Tetapi pemuda Katolik hadir sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah. Ketika terjadi persoalan-persoalan yang tidak pro terhadap rakyat, maka pemuda Katolik itu berbicara, menyampaikan pandangan. Dan kami tidak sekedar soal berteriak-teriak tanpa dasar, apalagi tanpa soal bukti yang ada. Tetapi pemuda Katolik berbicara berdasarkan data dan fakta yang dimiliki sehingga kami sampaikan. Salah satu contoh yang kemarin pemuda Katolik lakukan itu adalah terkait dengan masalah kerusakan alam yang disampaikan ketika Rapimnas itu dibuka oleh Menteri Kehutanan. Langsung pemuda Katolik juga ketua umum kami menyampaikan
bahwa Indonesia saat ini darurat Iya. dalam hal masalah ekologi. Dan itu beberapa perusahaan juga, kami Pemuda Katolik dari Komda Sumatera itu merekomendasikan beberapa nama perusahaan ke kementerian untuk dilakukan koreksi cek dan untuk mencabut izinnya. Iya, Dan terbukti ternyata belajar dari pengalaman nyata yang kami Pemuda Katolik melihat bahwa alam ini sudah rusak dan itu ada. Iya. Habis Rapimnas tidak sampai 1 minggu terjadi bencana alam Ya, di Pulau Sumatera. Di Sumatera. Terjadi bencana alam di Pulau Sumatera. Iya, ya. Itu menyebabkan ratusan bahkan ribuan korban jiwa, dan Pemuda Katolik langsung bergerak. Pada saat itu juga Ketua Umum kami Stefanus Asad Gusma memerintahkan kepada bagian bencana, terutama pasukan Komando Katolik Paskokat, untuk turun langsung ke lokasi mendata Iya. korban-korban yang ada, dan kami Pemuda Katolik juga melakukan penggalangan dana untuk korban bencana. Iya. Di Pulau Ya, Sumatera. berarti jadi Pemuda Katolik ini kalau misalnya saya tangkap ya bukan hanya sebagai mitra saja, tapi dia juga sebagai pengkritis untuk semua kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Ya, sehingga nanti tidak kesannya Pemuda Katolik ini dia ikut arus saja sebagai pendukung penuh lah ya. Tidak, tapi memang juga sebagai mitra kritis. Istilahnya kritis. itu apa namanya? Kolaborasi kritis. Ya, kolaborasi kritis. Nah, kemudian gereja ini kan perlu tahu karena ya kita juga umat ini kadang ada yang anti politik. Nah, itu di gereja sendiri. Nah, bagaimana Romo ini menanggapi hal ini atau mungkin beri pencerahan kalau misalnya politik itu sangat penting sebetulnya. Ya, jangan kita bilang kalau Katolik itu anti politik. Dan karena memang saya tahu bahwa pasti ada umat yang masih berpikir sedemikian. Kira-kira bagaimana Romo mengomentari ini tentang politik dulu ini? Oke, Khusus terima untuk kasih. kita yang gereja dulu. Bagaimana gereja memandang politik dan bagaimana gereja berpolitiknya? Berpolitik, iya. Pertama, mulai dari istilah politik. Politik itu berarti terkait dengan orang banyak. Gereja kan mengurusi orang banyak, berarti harus berpolitik. Harus berpolitik, ya. Dan setiap pribadi itu kita belajar di yang namanya teologi politik. Jadi kita di seminari tinggi pendidikan untuk menjadi imam itu kita juga belajar yang namanya filsafat politik, juga ada namanya teologi politik. Ya. Filsafat politik itu supaya kita memiliki dasar filosofis untuk berpikir tentang dan berbicara tentang politik. Sedangkan teologi politik itu bagaimana kita melihat Theo kan? Theo lagi-lagi Iya. kembali ke Theo yang bukan teonurak tapi jadi- teologi. Ilmu Namanya tentang sudah Tuhan. brand, kita bangun brand namanya Pak Theo malam hari ini. Jadi teologi kan ilmu tentang Tuhan. Ketika kita belajar teologi politik, berarti bagaimana kita melihat Tuhan di dalam politik. Dengan politik, ya. Dan Yesus itu kan seorang politikus, Betul. tapi politik yang membebaskan dan membangun. Dan memang aslinya dari segi teologi dan filsafat, politik itu mulia karena memberi diri untuk mengabdi kepada banyak orang dan publik. Iya. Oleh karena dalam kenyataan politik itu dipelintir menjadi kepentingan, juga di politik dibermainkan secara kotor, maka kemudian khusus untuk konteks Indonesia, orang lalu alergi dengan politik karena politik dianggap kotor. Iya. Dan ketika politik dianggap kotor dan berdosa, orang lalu berpikir gereja tidak boleh masuk. Tapi itu pemahaman yang keliru. Kalau kita meminjam istilahnya Paus Fransiskus, gereja yang tercebur dalam lumpur kan. Jadi kalaupun kemudian politiknya kotor, apakah kita harus cuci tangan? Gereja harus masuk membersihkan politik itu, maka gereja harus berpolitik. Cuman perlu dibedakan, ketika bicara gereja berpolitik, itu artinya bahwa semua anggota gereja termasuk Pak Guru, Pak Theo, seluruh umat harus berpolitik. Harus berpolitik. Makanya ada istilah kerasulan awam. Iya, ya. Di dalamnya ada ormas yang memang harus terlibat secara politik. Jadi semua orang Katolik wajib ikut dalam politik dan berpolitik. Iya, ya. Kebetulan beberapa tahun saya ada di Komisi Kerawang Kuskupan kan, Iya. dan seringkali mengikuti pertemuan-pertemuan nasional bertajuk politik. Dan dulu waktu saya jadi ketua Komisi Kerawang itu saya memaklumkan apa yang namanya sakramen politik. Banyak orang yang mempersoalkan, ngapain lagi tambah sakramen baru dalam gereja? Ya. Saya bilang kita tidak bicara sakramen 7 sakramen gereja. Iya. Kita bicara tentang arti sakramen, artinya tanda dan sarana keselamatan Allah bagi dunia.
Maka kalau kita betul menjadi sakramen politik, artinya kita menjadi tanda dan keselamatan Allah untuk menyelamatkan dunia politik dan harus berpolitik. Iya. Cuman di dalam gereja ada perbedaan. Seluruh umat boleh berpolitik, tetapi cuman hierarki gereja atau kaum tertabis tidak boleh Tidak terlibat dalam politik praktis. Ya, betul. Tapi bukan tidak boleh berpolitik. Berpolitik, Ya, ya. politik praktis itu artinya menjabat jabatan tertentu seperti kepala desa, camat, gubernur, Iya, bupati, DPR gitu. DPR. Oke, Jadi iya. jabatan-jabatan politis itu dipandang sebagai politik praktis dan hierarki gereja tidak boleh masuk di dalamnya. Iya. Tapi anggota gereja yang lain yang disebut awam atau kaum terbaptis boleh. Iya. Boleh. Harus masuk dan harus berpolitik. Jadi gereja harus berpolitik, bukan hanya boleh jadinya. Harus, karena kalau tidak berpolitik, kita akan ketinggalan karena seluruh keputusan pemerintah dan publik terkait dengan politik. Iya. Maka kita selalu mendorong awam-awam Katolik terlibat dalam politik. Kita para pastor menjadi man of behind begitu. Jadi Oke, ya. supporternya. Supporternya. Ya, baik. Mungkin yang paling dekat adalah kita mendukung pemuda Katolik ini, Romo. Saya Itu pikir itu pasti. peluang paling besar adalah Dan pemuda ini- Katolik yang terlibat langsung memang untuk di dunia politik. Itulah Ya. kenapa saya meminta teman-teman pemuda Katolik buat podcast di Ngopi Mama. Oh, di kopi Ini kan punya gereja tuh. Iya, betul. Ya. Kami mau supaya pemuda Katolik dinyalakan menjadi awam yang terus menyala, Bang. Iya, Menyalakan suara kebenaran dan profetis gereja. Sekaligus Iya. juga menyerap apa yang ada di dunia untuk dibawa di dalam gereja supaya Iya. kita sterilkan dan kita sucikan toh. Seperti Iya. Patio di dunia boleh terkontaminasi dengan dosa, tapi jangan lupa ke gereja untuk sakramen tobat. Sudah dekat ya menjelang Paskah, Bang. Saya absen nanti. Ya, oke, baik. Kita sebelum ke penutup ini sudah ada tiga topik, subtopik yang sudah kita bahas. Nah, ini kan ujung-ujungnya adalah berbicara soal implementasi. Ya, implementasi ini. Nah, bagaimana kemudian pemuda Katolik dari semua program yang dirumuskan itu, kemudian apa tantangan terbesar yang tantangan terbesar untuk mengimplementasikan program atau hasil Rapimnas yang sudah dilakukan kemarin di Jakarta. Iya. Nah, tantangannya ini. Ya, tentu dalam setiap program kerja itu tentu ada banyak tantangan. Ya. Namun kami sebagai kader pemuda Katolik, baik di daerah hingga ke pusat, itu kami tidak akan menyerah dengan tantangan tersebut. Apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah dibuat oleh pengurus pusat, tentu kami harus mengambil program itu dan kami harus jalankan di daerah. Ya, jadi semua program yang dirumuskan oleh pengurus pusat, terutama kenapa kami juga berbicara soal kolaborasi. Pemuda Katolik itu bekerja sama dengan beberapa kementerian. Jadi dari Kementerian Komdikti ada kerjasama, lalu ada Kemensos juga kami ada kerjasama, lalu di lembaga-lembaga juga ada kerjasama dengan BPJS, Ketenagakerjaan, dan itu juga sekarang ada, dan juga BKKBN ada ya. juga, dan juga beberapa lembaga lainnya itu kami pemuda Katolik menjalin program kemitraan. Begitu juga dengan untuk memperkuat ekonomi kreatif, itu kami pemuda Katolik juga ada kerjasama dengan namanya Indogrosir. Ya, Indogrosir. Jadi Indogrosir ini sudah menjalin kerjasama dengan pemuda Katolik untuk setiap kader yang ingin Membuka usaha ya. membuka usaha. Ya, Itu baik. Ya, karena ada. saya dengar pada Rakernas tahun lalu yang di Sorong itu sudah pernah disampaikan. Ya, cuman karena kita di Nusa Tenggara belum ya untuk ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah podcast ini ya ada dari kita yang, karena ini Romo sebetulnya dananya sudah disiapkan. Kemudian tinggal kita yang mencari lahan saja. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan itu memang berbasis digital kalau tidak salah. ya, Itu untuk Indogrosir ini. Nah, tinggal Ya. kita mengusulkan proposalnya. Nanti mereka akan memberikan dana, kita siapkan lahannya, kemudian pasokan barang semua dari sana, dari Indogrosir itu. Nah, mudahan bisa berjalan dengan Ya. baik. Nah, untuk kemudian yang sebelum terakhir juga ini penting ini karena kemarin kan pada saat Rapimnas itu juga Ketum juga sudah audensi dengan Wakil Presiden. Mas Gibran. Ya, Mas Gibran. Betul ya Pak Teo ya? ya betul sekali.
Nah, kemudian kira-kira ketika kemarin bertemu dengan Pak Gibran tanggal 26 November yang saya tulis. Nah, kemudian bagaimana atmosfer pertemuan itu secara umum dan bagaimana respon Mas Gibran terhadap laporan dari hasil Rapimnas itu, Pemuda Katolik. Iya. Jadi setelah hasil Rapimnas itu Ketua Umum kami Pak Stefanus Asadusma bersama dengan pengurus pusat langsung melaporkan hasil Rapimnas. Karena waktu itu Pak Gibran ini kami Rapimnas dia ada kegiatan kenegaraan di Afrika Selatan. Nah, sehingga dia tidak ada di Indonesia. Setelah dia balik dari Afrika Selatan baru pengurus pusat bertemu untuk melaporkan hasil Rapimnas. Dan yang jelas Pak Gibran sangat mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh Pemuda Katolik, terutama berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan sebagainya itu Pak Gibran sangat mendukung, ya sangat respon berarti ya. Dan dia juga meminta kepada Pemuda Katolik itu menjadi mitra untuk menangani persoalan khususnya di tanah Papua. Di tanah Papua. Ya. Oke, ya baik. Jadi berbicara tentang tanah Papua karena memang ini konflik juga. Iya. Jadi kemarin kan ada yang disampaikan yang saya baca di hasil rumusan akhir gitu rumusan akhir. Kemudian Pemuda Katolik mengembangkan isu Papua secara terencana dan berkesinambungan bersama pemerintah. Nah, program spesifik seperti apa yang ditawarkan Pemuda Katolik yang dianggap itu dapat melengkapi atau bersinergi dengan program pemerintah yang sudah berjalan di Papua? Iya. Yang sangat spesifik itu adalah terkait dengan otonomi khusus Papua. Nah, otonomi khusus Papua itu Pemuda Katolik itu harus dilibatkan untuk mitra gitu ya. Sebagai mitra dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di Papua. Karena Pemuda Katolik itu terstruktur hingga ke kabupaten, kota, sampai ke kecamatan. Jadi Pemuda Katolik itu tahu persis terkait dengan masalah-masalah yang terjadi, terutama itu di Papua. Nah, sehingga Pemuda Katolik itu selalu mendorong agar persoalan-persoalan di tanah Papua itu harus dilaksanakan, diselesaikan dengan cara-cara kemanusiaan, yaitu melalui dialog. Ya, baik. Yang terakhir ini ya, yang terakhir nanti juga dari Romo, mungkin ada pertanyaan atau mau berkomentar. Jadi setiap pertemuan pasti ada pesan khusus dari ketum, ya, pasti pesan khusus. Nah, berdasarkan hasil pertemuan itu, kira-kira apa pesan Ketua Umum Pemuda Katolik Indonesia kepada seluruh kader Indonesia mengenai pentingnya sinergi dengan pemerintah demi pembangunan nasional, karena itu yang beliau tekankan setiap kali kita ada pertemuan, balik itu Rakernas maupun juga Rapimnas. Ini apa pesannya? Tentu pesan ketum kepada seluruh ketua-ketua Komda dan juga seluruh kader seluruh Indonesia untuk selalu terlibat aktif. Tidak hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah bintang 5, tetapi harus dimulai dari kaki 5. Dari kaki 5. Jadi masalah-masalah kaki 5 seperti hal yang paling mendasar. Ya, betul. Persoalan-persoalan masalah itu ada di masyarakat kecil. Jadi Pemuda Katolik itu, kader Pemuda Katolik harus terlibat aktif di situ. Dan berkolaborasi dengan mitra, pemerintah daerah, ormas, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah. Iya. Baik, oke, terima kasih Pak Teo. Nah, kemudian terakhir Romo, ini kan bicara soal pemuda, kita juga sebelumnya ada pemuda di Mataram ini, OMK khususnya. Apalagi sekarang temanya tentang tadi solid dan solider. Nah, bagaimana komentar Romo untuk pemuda-pemuda ini ya, mungkin ke OMK-nya lah. Oke, terima kasih Pak Guru. Yang pasti bahwa Gereja Lokal Keuskupan Denpasar untuk tahun 2026 itu menindaklanjuti hasil Sinode 5. Iya. Yang juga hasil Sinode 5 itu dirumuskan dari masukan umat mulai dari FGD KBG, Prasinode Paroki, Prasinode Dekenat, lalu berpuncak pada Sinode 5 yang menghasilkan arah dasar visi dan misi Keuskupan Denpasar selama 5 tahun dari 2024 sampai 2028 ya. Nah, kita
karena saya juga waktu itu ketua tim perumus, jadi saya tahu baik itu gambaran tentang sinode itu dari prosesnya, dari hasilnya, dan dari follow up-nya. Nah ini kan kita sudah masuk ke tahun ketiga. Tema besarnya tentang tetap berjalan dalam bingkai gereja sinodal, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal. Tinggal detil-detilnya itu yang berbeda. Misalnya tahun pertama itu melalui kepemimpinan partisipatif. Tahun kedua itu melalui katekese kontekstual. Tahun yang ketiga itu melalui keluarga, sekami, OMK, KBG yang solid dan solider. Nanti tahun berikutnya itu, kalau saya tidak salah ingat itu tentang kerawam politik tadi itu, karena kita sudah menjelang pemilu kan. Tahun terakhir atau mungkin agak terbalik itu ada singgung ekologi. Bagaimana kita gereja sinodal bangkit dan bergerak untuk membangun ekologi kesatuan dengan alam. Jadi mencakup semua segi kehidupan. Nah, khusus untuk konteks tahun ini, kan temanya bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui keluarga, sekami, OMK, KBG yang solid dan solider. Nah, khusus untuk OMK kan pemuda Katolik akhirnya masuk di orang muda Katolik. Berarti harapan saya supaya teman-teman pemuda Katolik yang menurut saya lebih punya influencer lah gitu ya, pengaruh. Untuk juga menggerakkan teman-teman OMK supaya terlibat dalam membangun gereja sinodal, bentuk partisipasi kita, supaya pertama solid ke dalam, baru solider keluar. Nah, tadi dari yang saya dengar dari apa yang diperjuangkan oleh teman-teman pemuda Katolik, pertama bahwa solidnya sudah ya dengan pertemuan-pertemuan itu, solidaritasnya sudah banyak tadi, solidaritas dengan misalnya masalah kemanusiaan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah ekologi, juga bahkan isu khusus di Papua. Nah, itu kan panggilan kita. Jadi kalau kita bicara tadi implementasi kan, kita kan tidak bisa melepaskan kata Katolik. Dan Katolik itu orang selalu mengaitkan dengan agama, tapi sebenarnya Katolik lebih sebagai sebuah lembaga beriman. Iman Katolik. Ya, betul. Karena apa? Kata kuncinya pada kata imanmu yang menyelamatkanmu. Begitu kata Yesus kan. Yesus tidak bilang agamamu yang menyelamatkanmu. Makanya kita tuh lebih pada orang gereja beriman Katolik daripada beragama Katolik. Karena bukan agama yang menyelamatkan, tapi iman. Dan kata Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman sia-sia. Maka pesan saya untuk teman-teman pemuda Katolik, jaga iman itu dan bawa iman itu dalam hidup, untuk menghidupkan gereja, untuk menghidupkan sesama, dan yang dalam konteks tema tahun pastoral 2026, jadilah kompas, pelita, dan mercusuar untuk teman-teman muda yang lain, supaya menyadari bahwa Katolik itu perlu solid ke dalam, perlu kompak ke dalam, karena ide tentang solid dan solider muncul dari karena gereja itu berjalan masing-masing, tercerai-berai, kelompok. Tapi bukan jalan sebagai suatu kesatuan. Kan gereja sinodal kan artinya gereja yang berjalan bersama. Maka kembalikan perjalanan bersama itu dengan solid ke dalam, baru kita bergerak keluar untuk solider. Sehingga pesan saya, teman-teman pemuda Katolik, jadilah pelita, jadilah mercusuar, dan mungkin kalau kata yang lebih keren lagi, jadilah motivator dan inspirator untuk orang muda lain mengambil bagian dalam gerakan gereja sinodal melalui persekutuan, partisipasi, misi, dan tetap solid ke dalam dan solider keluar. Oke, baik. Close yang sangat bagus dari Pastor Paroki Roma Iman. Ya tidak afdol rasanya kalau tidak ada pesan juga dari Ketua Umum Komda Nusa Tenggara Barat. Jadi pesan Pak Theo ini untuk mungkin untuk OMK kah atau mungkin untuk anak muda seluruhnya khususnya di Nusa Tenggara Barat. Oke, tapi dia kayaknya sudah loyo tuh, kasih ngopi ya, dulu. Ngopi dulu. Oke, Pak Theo, tos dulu kopinya. Oke. Jangan ini sebelum serius close ini. Walaupun kopi gratis kan, Pak. Kan ada pelayanan hukum gratis toh. Jadi pesan saya sebagai Ketua Pemuda Katolik Komda Nusa Tenggara Barat untuk teman-teman adik-adik OMK yang ada di Dekanat NTB, agar mari kita bekerja sama, terlibat bersama, berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan gereja dan juga kegiatan-kegiatan di luar gereja. Karena
kalau tanpa ada kolaborasi, kerjasama antara anak muda, maka kita mau bermimpi seperti apapun, semuanya tidak akan terwujud kalau tanpa ada soal kerjasama, kolaborasi bersatu yang baik. kita teguh, bercerai Itu. kita runtuh. Runtuh. Di 2026 ini pemuda ada weekend OMK. Weekend Program OMK. unggulan Dekenat. Ya, program unggulan Dekenat. Di situ pemuda Katolik akan berkolaborasi dengan Agama lain, BPI. pemuda agama lain ya. Ya, jadi Oke. pemuda Katolik lah yang akan menjadi mentor untuk mensukseskan kegiatan itu. Dan harapan saya Dalam kepada- rangka Sumpah Pemuda toh ya, rencananya. untuk teman-teman adik-adik OMK juga agar nanti kami juga akan melaksanakan Konsolidasi gitu ya. Muskomda lalu Mapenta juga untuk ini harapan supaya teman-teman OMK itu ikut ya. menjadi Ya. anggota pemuda, Pemuda Katolik Katolik. melalui Mapenta. Iya, oke. Jadi- Dan kemudian Mapemta ini supaya teman-teman tahu ya, khususnya untuk di Nusa Tenggara Barat, ini Mapemtanya serempak se-Indonesia karena dilaksanakan virtual ya. Jadi kita semua harapannya boleh banyak yang ikut di Pemuda Katolik. Nah, dari saya sendiri terakhir tadi saya kutip dari pernyataan Romo, saya masih ingat kutipan dari mana ya? Petrus atau Paulus? Oh ya. Jangan Tesalonika. seorang Dan itu menganggap dirimu rendah karena Masih muda. engkau muda. Ya, don't let anyone look down because you are young. Baik. Jadi terakhir kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Paroki, juga untuk Pak Theo yang sudah bersedia bersama saya di sini sekitar 40 menit. Kemudian salam sehat selalu, semoga Pemuda Katolik semakin jaya dan menyala. dan menyala. Kakak. Terakhir ikut ya kalau saya bilang pro Ecclesia et Et Patria. Patria. Oke, pro Ecclesia et Et Patria. Patria. Tangannya dong. Pro Ecclesia Et et Patria. Patria. Oke, terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa di Ngopi Mama selanjutnya. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Guru. Oke, Terima kasih. Pak Ketua. Bye. Oke, solid dan solider. Aman. Sip, jangan lupa angkat kopinya. Jangan lupa kopi. Wih, tos Teng. dulu Pak. Teng, teng. Nah.